Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Yulianti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.1, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Koneksi antar materi ini akan saya buat melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses yang komprehensif dan fleksibel, mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keberagaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru mempertimbangkan siapa yang mereka ajar, apa yang mereka ajarkan, dan di mana mereka mengajar. Pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat dilakukan dengan menerapkan strategi-strategi di bawah ini. Pertama, diferensiasi konten. Kedua, diferensiasi proses. Ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten yang dapat dilakukan dengan memperhatikan tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Diferensiasi proses pembelajaran dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kegiatan berjenjang. Kedua, pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. Ketiga, membuat agenda individual untuk murid. Keempat, memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas. Kelima, mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi gaya belajar murid. Diferensiasi produk adalah merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi harus dibangun di atas komunitas belajar yang semua anggotanya adalah pembelajar. Guru akan memimpin murid-muridnya untuk mengembangkan keterampilan dan praktek-praktek yang saling mendukung tumbuh lingkungan belajar. Menurut Carroll dan Tomlinson, berikut ini adalah beberapa karakteristik lingkungan belajar yang dapat mendukung proses pembelajaran berdiferensiasi. 1. Setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Kedua, setiap orang di dalam kelas tersebut saling menghargai. Ketiga, murid akan merasa aman. Keempat, ada harapan bagi pertumbuhan. Kelima, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Keenam, ada keadilan dalam bentuk yang nyata. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid.
Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan membuat keputusan yang terkait dengan 1. Tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 2. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. 3. Lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Keempat, manajemen kelas yang efektif. Kelima, penilaian berkelanjutan. Selain itu, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, kita harus memperhatikan yang pertama, kesiapan belajar murid. Kedua, minat belajar murid. Ketiga, profil belajar murid. Murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Ini masuk ke dalam kesiapan belajar. Lalu, jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid, yaitu minat, dan jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai, ini adalah profil belajar. Tadi kita perlu memperhatikan kesiapan belajar atau readiness, yang merupakan kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Ada banyak cara untuk membedakan kesiapan belajar. Tomlinson tahun 2001 mengatakan bahwa merancang pembelajaran mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD yang dirangkum seperti di bawah ini. Yang pertama, bersifat mendasar atau bersifat transformatif. Yang kedua, bersifat konkret atau abstrak. Ketiga, bersifat sederhana atau kompleks. Yang keempat, terstruktur atau terbuka. Yang kelima, tergantung, dependen atau mandiri, independen. Keenam, lambat atau cepat. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tomlinson tahun 2001 mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pelajaran. Ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Dan empat, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Dengan memperhatikan profil belajar murid, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, sehingga dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. 1. Preferensi terhadap lingkungan belajar. Kedua, pengaruh budaya. Ketiga, preferensi gaya belajar. Keempat, preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Pertanyaan ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Sampai pada tahap ini, kita sudah mempelajari 5 submodul, 4 dalam modul 1 dan dalam modul 2. Koneksi antar materi
dalam memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi terhadap filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, budaya positif, dan visi guru penggerak. Koneksi antar materi memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu salah satu cara yang harus dilakukan guru dalam menuntun kodrat anak agar dapat berkembang dengan optimal adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang kedua, koneksi antar materi Modul 2.1 dengan Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak seperti berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, serta peran guru penggerak seperti menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Ketiga, koneksi antar materi Modul 2.1 dengan Modul 1.3 visi guru penggerak. Dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid dapat dilaksanakan melalui pembelajaran berdiferensiasi yang sangat memperhatikan kebutuhan belajar murid. Keempat, koneksi antar materi Modul 2.1 dengan Modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah sangat berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi, sehingga dapat mewujudkan hasil belajar yang optimal. Demikian paparan koneksi antar materi Modul 2.1 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa kembali. Salam guru penggerak. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk Indonesia maju.